Nenek, tunggu sebentar. Alex Gunawan yang tidak bersuara, tiba-tiba berkata, kamu selalu adil. Bagaimanapun, Erika telah menolong keluarga Buana untuk mendapatkan kontrak dengan keluarga Wibowo. Satria sendiri yang berjanji akan mengumumkan kepada semua orang bahwa dirinya adalah sampah jika Erika memang sehebat itu. Serahkan posisi General Manager keluarga Buana kepada Erika. Selain itu, dia juga harus memanggil Erika sebagai kakak ke depannya. Seorang anggota keluarga berkata, Satria 2 tahun lebih tua dari Erika. Bagaimana mungkin memanggilnya kakak? Hanya Rangga Utama yang berani sesombong itu di kota Jakarta. Rangga Utama, kepala keluarga utama. Keluarga utama adalah yang terkaya di kota Jakarta dan memiliki status yang tinggi. Alex tersenyum tipis, Satria, mengapa kamu menegaskan bahwa Erika tidak akan sehebat Rangga Utama di masa depan? Erika menandatangani kontrak senilai 21 triliun dari keluarga Wibowo hari ini. Itu cukup untuk membuktikan kemampuannya. Cih. Satria tertawa, Alex, sampah sepertimu berbicara tanpa berpikir ya. Alex berkata, Satria, jika kamu seorang pria, maka akui saja kekalahanmu. Bagaimana kamu akan mengelola perusahaan di masa depan jika tidak bisa memegang kata-katamu? Alex. Jangan merasa hebat hanya dengan mengandalkan Erika yang baru mendapatkan sedikit pencapaian. Apa hubungannya Erika memenangkan kontrak dengan dirimu? Kamu akan selalu membuat malu keluarga Buana. Satria berkata dengan marah. Melihat pertengkaran mereka yang memuncak, Lasmi Buana berkata dengan tegas, Satria, Erika mampu menandatangani kontrak sebesar itu merupakan pencapaian besar untuk keluarga Buana. Panggil saja dia Kak Erika. Jika Erika dapat sehebat Rangga Utama suatu hari nanti, itu juga tidak akan jadi masalah jika nenek harus memanggilnya kakak. Melihat Lasmi angkat bicara, Satria tidak punya pilihan selain mematuhinya, Kak Erika. Erika tersenyum penuh kemenangan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Alex bertanya, Satria, kapan posisi General Managermu akan diserahkan kepada Erika? Satria sangat marah sehingga dia sangat ingin menghajar Alex untuk menghilangkan kebenciannya. Dia menatap Lasmi dengan cemas. Lasmi berkata dengan wajah muram, bagaimanapun, Erika masih muda, posisi General Manager bukanlah untuk main-main. Biarkan Satria melakukannya dulu, dan ketika Erika menjadi lebih baik, aku akan membiarkan dia menggantikan Satria. Satria merasa lega mendengar perkataan Lasmi, dia berpikir, nenek masih membelaku, menunggu Erika menjadi lebih baik, hanyalah untuk menipunya. Erika, kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Erika juga berhenti bersuara, tidak hanya memenangkan kontrak dari keluarga Wibowo, tetapi juga membuat Satria memanggil dirinya kakak di depan umum. Dia sangat puas dengan ini semua. Dia tidak berani bermimpi untuk menggantikan posisi Satria sebagai general manager. Dia tahu bahwa meskipun dia ingin duduk di posisi itu, Lasmi tidak akan setuju. Erika dan Alex pergi, Lasmi juga pergi beristirahat. Sekelompok kerabat Satria tinggal di ruang rapat dan tidak ingin pergi. Rizka berkata dengan marah, Kak. Hari ini kita terlalu tidak berguna, aku tidak bisa menerima semua ini. Iya. Jika Erika menjadi kaya di masa depan, Alex pasti akan semakin menjadi. Satria, kamu harus menemukan cara untuk menghentikannya. Satria berkata, jangan khawatir, semuanya, aku tidak akan pernah membiarkan bocah itu berhasil. Ferdi Buana dan Saras Darmono sangat senang mendengar bahwa putri mereka telah memenangkan kontrak dari keluarga Wibowo. Sore harinya, Saras pergi ke pasar sendiri, dia membeli banyak seafood, lalu membuat sup ikan terbaiknya. Kemudian menyerahkan sisanya pada Alex.
Alex dengan cepat menyiapkan semeja masakan mewah, mereka sekeluarga duduk di sekitar meja. Ferdi tersenyum dan berkata, hari ini Erika memenangkan kontrak besar. Aku telah menyimpan anggur merah ini selama 15 tahun. Hari ini akan kita buka untuk merayakannya. Harga pasar dari sebotol anggur merah ini melebihi 21 juta. Melihat suaminya membuka anggur merah dan menuangkan segelas untuk Alex, Saras merasa tidak rela. Saras bertanya pada Erika, Erika, apa yang dikatakan nenekmu saat tahu kamu memenangkan kontraknya? Apa yang dikatakan Satria Buana? Aku ingat kalian bertaruh sebelumnya. Erika berkata sambil tersenyum, pada saat itu, Satria sangat memalukan. Tetapi neneknya masih memihaknya, dia mengatakan bahwa aku tidak berpengalaman, biarkan Satria yang menjabat jadi general manajer dulu. Ketika aku sudah cukup hebat, barulah posisi general manajer diberikan padaku. Saras berkata dengan marah, Lasmi sungguh tidak adil. Erika berkata lagi, nenek mengumumkan bahwa uang 400 juta itu adalah bonus untukku. Juga, dia menyuruh Satria memanggilku kakak. Benarkah? Bagus sekali. Saras merasa sangat lega. Alex mengangkat gelas anggur dan berkata, Ibu dan Ayah, mari kita bersulang untuk kesuksesan Erika. Saras berkata dengan nada dingin, Alex, kamu itu hanya menikmati kehebatan putriku, jika tidak, mana mungkin bisa punya kehormatan seperti hari ini. Erika buru-buru berkata, Bu. Negosiasi dengan keluarga Wibowo ini semua berkat dia. Saras mengerutkan kening, apa yang bisa dia lakukan? Erika berkata, dia mengendarai sepedanya ke Gunung Murad pagi-pagi sekali dan membantuku memohon tali keberuntungan, makanya aku bisa. Saras sangat marah sampai melemparkan gelas anggur ke atas meja, Erika, mengapa kamu membela sampah ini? Ferdi membujuk, Saras, hari ini putri kita sudah memenangkan kontrak besar. Jangan marah di hari bahagia seperti ini. Sedangkan untuk Alex, dia juga tidak mudah. Hidangan yang dibuat hari ini semuanya sangat lezat. Saras berkata, apa gunanya seorang pria meskipun masakannya enak? Apapun harus bergantung pada istrinya, pria macam apa itu? Setelah Alex dimarahi, dia tidak marah, tetapi dengan serius berkata, Bu. Kamu benar. Aku pasti akan berubah di masa depan. Beri aku waktu, aku akan membuktikannya kepadamu. Aku bukanlah sampah, aku ingin membantu Erika melakukannya pencapaian besar, mengganti Rangga Utama dan menjadikan Erika orang dengan status tertinggi di Provinsi DKI Jakarta.